Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi dalam suatu anime. Karena sadar nggak sadar, semua detail ini bisa ngebuat kita semakin mengapresiasi anime tersebut. Nah, di video kali ini, gue baru aja nonton anime Bofuri Season 2 berkali-kali, dan gue berhasil nemu beberapa detail yang cukup menarik. So, kalau kalian penasaran, langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, di episode 1, kita diperlihatkan Sally yang lagi sendirian dan tiba-tiba ada batu yang terlempar ke arahnya Sally. Sally pun langsung tahu kalau batu itu berasal dari Frederica dan tidak lama kemudian mereka berdua pun bertarung. Nah, ketika bertarung, salah satu sihir yang Frederica gunakan adalah Multi-Stone Bolt. Sihir ini ngebuat Frederica dapat menembakkan banyak peluru berupa batu ke target yang ingin dia serang. Dari sini kita pun tahu kalau batu yang Frederica lempar di awal bukanlah batu yang dia lempar dengan tangannya, melainkan batu itu berasal dari sihir ini. Detail kedua, kalau kalian perhatikan pertarungan Sally melawan Frederica, kalian pasti sadar kalau semua sihir yang Frederica keluarkan adalah serangan multi-hit. Ini karena Frederica mempunyai skill pasif bernama Multi-Chain. Skill ini ngebuat Frederica dapat menggunakan berbagai macam sihir berkali-kali hanya dengan membayar 3 kali lipat biaya MP yang dibutuhkan. Tapi menurut gua, selain dikarenakan pasifnya, Frederica tahu kalau gerakannya Sally terlalu lincah, sehingga sulit untuk menyerang Sally hanya dengan menggunakan sihir single target. Makanya dia sengaja memborbardir Sally dengan banyak sihir multi-target, dengan harapan agar salah satu sihirnya dapat mengenai Sally. Detail ketiga, masih tentang pertarungan Sally melawan Frederica. Sebelum bertarung, Frederica ngomong kalau saja ada satu serangannya yang berhasil mengenai Sally, maka dia bisa ngebuat Sally merasakan penghinaan untuk pertama kalinya. Kalimat ini terhubung ke skillnya Sally yang bernama Empty Shell. Skill ini ngebuat Sally dapat meniadakan satu serangan fatal sekali dalam sehari dan meningkatkan 50% agility selama 1 menit. Nah, kalau kalian sadar, selama melawan Frederica, Sally sama sekali tidak pernah terkena serangan, yang berarti HP-nya Sally masih penuh. Tapi skill Empty Shell-nya malah aktif ketika Sally terkena salah satu bola api miliknya Frederica. Padahal skill itu hanya akan aktif ketika Sally menerima serangan fatal, yaitu serangan yang dapat ngebuat dia terbunuh. Ini berarti satu serangan dari Frederica mampu menghabiskan seluruh HP miliknya Sally. Makanya skill Empty Shell langsung aktif ketika Sally terkena serangan. Sekuat itu sihirnya Frederica. Detail keempat, masih di episode 1. Di episode ini, kita diperlihatkan Kasumiya mendapatkan pedang baru, dan salah satu efek pedang itu ngebuat penggunanya menerima debuff berupa physical restriction. Efek inilah yang ngebuat tubuhnya Kasumi berubah jadi kecil setiap kali dia menggunakan pedang barunya. Detail kelima, ketika event di episode 1, Maple kebetulan ketemu dengan Pain dalam wujud monsternya dan mereka pun ngobrol. Pain kemudian bertanya kenapa Maple tidak kembali ke wujud aslinya. Lalu kita diberitahu kalau Maple tidak mau melepas skillnya karena skill ini tidak bisa lagi dia gunakan sampai besok. Tapi meskipun Maple ngomong begitu, di scene berikutnya kita malah diperlihatkan Maple yang sudah balik ke wujud aslinya. Detail ini terhubung ke scene ketika si maskot menjelaskan peraturan event tersebut. Di sini si maskot ngomong kalau event ini berlangsung selama 2 hari di dalam game. Ini berarti alasan kenapa di scene tadi si Maple sudah balik ke wujud aslinya karena 1 hari telah berlalu dan cooldown skillnya Maple sudah selesai. Makanya Maple berani melepas wujud monsternya. Detail ini juga menegaskan kalau cooldown skill yang menggunakan hitungan hari di game ini bukan merefer ke hitungan hari di real life, melainkan hitungan hari di dalam game. Detail ke-6, setelah selesai dengan event ke-6, Maple mengajak para guild lain untuk merayakan Natal bersama. Lalu kita diperlihatkan mereka semua yang lagi pengen buka kado hadiah dari event tadi. Nah, kalau kalian sadar, di sini kura-kuranya Maple ke bagian kursi, ke bagian kado, bahkan ke bagian piring buat makan. Sedangkan rubahnya Sally tidak terlihat sedang memegang kado, tapi dia malah ikut ke bagian kostum Natal. Detail ini merupakan pertanda kalau ada beberapa gambar di anime Bofuri Season 2 yang tidak konsisten. Salah satu yang paling kelihatan adalah boneka dinosaurus di atas meja makan. Awalnya boneka itu terlihat sedang menggunakan topi Natal, tapi di scene berikutnya topinya malah hilang, dan setelah itu topinya muncul lagi. Detail ke-7, masuk episode 2. Di bagian awal episode ini kita diperlihatkan guildnya Maple yang lagi bertarung melawan boss di area 4. Di sini ada satu detail menarik yang bisa kita lihat, yaitu dari cara bertarung mereka. Biasanya yang ngebuka raid boss adalah player tipe tank untuk menarik aggro musuh, tapi di sini yang ngebuka war justru adalah Sally. Nah, saat ini Sally lagi berperan sebagai player tipe evasion tank, yaitu tipe tank yang bukan berfokus ke pertahanan, melainkan berfokus di kemampuan menghindar. Sementara itu, Chrome mempunyai tugas untuk menjaga para player lain, terutama Mai dan Yui, karena mereka berdua mempunyai mobilitas yang sangat lambat. Makanya di episode 4, kita sempat diperlihatkan Chrome yang menggendong si dua bocah untuk menghindari serangan musuh. Selain itu, kalau kalian sadar, alasan kenapa Kanade menggunakan sihir dengan efek paralyze agar gerakan si bos monster dapat terhenti, dan si dua bocah yang gerakannya super pelan bisa punya kesempatan untuk menyerang monster itu.
Lanjut detail ke-8, di bagian awal episode 2, Maple mendapatkan skill baru bernama Pandemonium, dan kalau kalian baca efeknya, skill ini akan menyegel semua skill lain milik penggunanya ketika sedang digunakan. Tapi yang aneh, wujudnya Maple sama sekali tidak berubah ketika dia sedang menggunakan skill ini. Padahal wujud malaikatnya Maple merupakan salah satu efek dari skill Loving Sacrifice. Jadi kemungkinan alasan kenapa wujudnya Maple nggak balik normal, karena efek samping Pandemonium hanya menyegel skill penggunanya, dan bukan membatalkan semua skill milik pengguna. Sehingga skill Loving Sacrifice-nya Maple tidak kena cancel dan masih bisa tetap aktif. Meskipun yang aktif hanyalah efek yang ngebuat wujudnya Maple berubah jadi malaikat. Sedangkan efek yang dapat melindungi teman sepertinya kena segel. Makanya tidak ada lingkaran cahaya yang terlihat ketika Maple menggunakan Pandemonium. Detail ke-9 masih di episode 2. Di episode ini, lagi-lagi Maple mendapatkan skill baru bernama Throne of the Heavenly King. Ini adalah skill yang ngebuat Maple dapat memanggil sebuah kursi singgasana, dan orang yang duduk di kursi tersebut akan mendapatkan buff berupa pengurangan 20% damage yang diterima, dan regenerasi 2% total HP setiap detik. Skill ini ternyata bisa digabung dengan skillnya Maple yang lain, yaitu Loving Sacrifice. Makanya Maple dapat melindungi orang-orang di sekitarnya sambil meregenerasi HP-nya. Nah, kalau kalian sadar, ketika Maple menggabungkan skill kursi dan Loving Sacrifice-nya, sayap malaikat yang biasanya nempel di punggungnya Maple pindah ke samping kursinya. Detail ke-10, di bagian awal episode 3, kita diperlihatkan Maple yang sedang berusaha menangkap hantu, dan dia menggunakan skill Psychokinesis untuk mengurung hantu tersebut. Awalnya Maple menggunakan skill Venom Capsule untuk ngebuat bola racun, dan dia mengurung si hantu ke dalam bola racun dengan menggunakan skill Psychokinesis. Lalu Maple mengeluarkan banyak item dari inventorinya untuk membatasi pergerakan si hantu. Dan terakhir, Maple menutup bola racunnya dengan menggunakan slime. Akibat tindakannya Maple, program si hantu pun mulai ngebug dan mereka tiba-tiba menghilang. Lalu kita diperlihatkan para developer yang mengeluh karena Maple tidak sengaja menggunakan bug yang dapat muncul akibat terlalu banyak objek berada di satu tempat. Nah, setahu gua, biasanya bug semacam ini dapat mempengaruhi seisi server dan ngebuat satu server jadi nge-lag karena server gamenya tidak mampu menampung terlalu banyak objek di satu lokasi yang sama. Tapi dari yang gua lihat di anime Bofuri, sepertinya developer sudah mempersiapkan cara untuk menanggulangi bug semacam ini, karena sesaat setelah bug ini aktif, semua item yang bikin ngebug langsung dihilangkan. Ini yang jadi alasan kenapa semua item dan skill miliknya Maple ikut menghilang bersamaan dengan hilangnya si NPC hantu. Detail ke-11 masih di episode 3. Ini detail yang paling gue suka. Awalnya gue sempat heran kenapa item yang Sally kembalikan ke Maple berbentuk kalung, padahal di scene sebelumnya item yang Maple kasih ke Sally adalah sepatu. Nah, jawabannya ada di scene ini. Kalau kalian perhatikan baik-baik, tepat ketika Maple ngeluarin sepatu dari inventorinya, bisa kita lihat kalau ada kalung yang juga keluar dari inventorinya Maple. Detail ke-12 masih tetap di episode 3. Ketika bertarung melawan monster buku, kita berkali-kali diperlihatkan Sally yang dapat berjalan di udara. Kemampuan ini berasal dari sepatu yang Maple berikan sebelumnya. Nah, di episode 2, Sally sempat ngomong kalau dia kepengen sepatu itu karena katanya sepatu itu dapat ngebuat penggunanya terbang di udara. Tapi seperti yang kita lihat di episode 3 ini, ternyata sepatu tersebut bukan ngebuat penggunanya terbang, melainkan ngebuat penggunanya dapat berjalan di udara. Detail ke-13 masih di pertarungan melawan buku. Di bagian ini ada satu scene yang memperlihatkan Sally sedang ingin menggunakan sesuatu, dan tidak lama kemudian Sally berhasil mengalahkan si monster buku. Nah, yang jadi pertanyaan, barang apa yang Sally pakai di scene tadi? Setelah gue cari tahu, ternyata yang Sally gunakan saat itu adalah skill bernama Sword Dance. Ini adalah skill yang pernah Sally pakai di season 1 episode 6. Efek skill ini ngebuat Sally dapat meningkatkan strength-nya sebanyak 1% setiap kali dia berhasil menghindar, dan efek ini dapat ditumpuk hingga 100%. Tapi efeknya akan reset jika pengguna terkena damage. Detail ke-14 masuk ke episode 4. Di episode ini, Maple dan Sally bertarung melawan bos terakhir di event kali ini, dan bos yang mereka lawan berbentuk seperti kesatria dengan pedang. Awalnya, Maple kesulitan untuk menahan serangan bos tersebut, sampai-sampai bisa ngebuat tamengnya Maple hancur. Tapi dalam sekejap, tamengnya Maple bagus kembali. Nah, kalau kalian ingat, salah satu kemampuan equipment hitam miliknya Maple adalah mampu memperbaiki dirinya sendiri ketika rusak, dan setiap kali rusak, equipment ini akan semakin kuat. Makanya di scene berikutnya, Maple berhasil menahan serangan si bos monster dan tamengnya sudah tidak lagi hancur. Selain itu, kalau kalian sadar, di scene ini Maple ingin menggunakan skill Devourer ke si bos monster, makanya muncul mulut di tameng hitamnya. Tapi skill ini gagal karena ternyata si bos monster tidak bisa dimakan. Detail ke-15, di salah satu scene ketika mereka melawan bos monster, Maple terlihat mampu menyerang dan membuat si bos monster terdorong. Ini karena Maple mempunyai skill bernama Shield Attack yang ngebuat dia dapat menyerang dan memberikan efek knockback kepada musuh. Kalau kalian lupa, ini adalah salah satu skill pertama yang Maple dapatkan di episode 1 season 1. Lanjut, detail ke-16, masih di pertarungan melawan bos monster. Kita sempat diperlihatkan Maple yang mengeluarkan 3 tameng sekaligus untuk menahan serangan si bos monster. Dan kalau kita perhatikan, 2 tameng yang Maple gunakan adalah tameng biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Maple tidak menggunakan tameng putihnya? Kenapa dia malah menggunakan 1 tameng hitam dan 2 tameng biasa? Menurut gua, kemungkinan Maple tahu kalau dia tidak punya tameng yang bisa menahan serangan si bos monster selain tameng hitam. Makanya Maple lebih memilih mengorbankan tameng biasa daripada tameng putihnya. Ini karena Maple tidak mau tameng putihnya rusak ketika melawan si bos monster
ini. Lanjut detail ke-17, lompat ke episode 6. Di episode ini, kita diperlihatkan Kanade yang lagi nyari monster untuk ditangkap dan dia malah ketemu NPC yang tampak mencurigakan. Setelah diikuti, Kanade malah sampai di sebuah rumah dan tidak ada satupun orang di rumah itu. Tapi setelah diperiksa kembali, Kanade sadar kalau ada yang aneh dengan salah satu buku di lemari. Nah, kalau kita bandingkan gambar sebelum dan sesudah Kanade keluar rumah, di sini terlihat jelas kalau ada buku baru yang tiba-tiba muncul di lemari dan Kanade sadar akan hal itu. Setelah dari sini, kita lompat ke dua detail terakhir yang ada di episode ke-12. Pertama, kita diperlihatkan Kanade dan Sally yang menggunakan skill Phantom Ward untuk ngebuat Maple jadi banyak. Lalu setelah dia bertambah banyak, Maple malah mengeluarkan pose ini. Nah, kalau kalian nemu karakter anime ngeluarin pose kayak gini, maka referensinya sudah pasti hanya satu, yaitu merefer ke pose pasukan Ginyu dari anime Dragon Ball. Dan detail terakhir, di bagian paling akhir episode 12, kita diperlihatkan beberapa karakter baru yang sepertinya bakalan muncul di season 3 nanti. Keempat karakter itu berasal dari dua guild yang berbeda, yaitu Hinata dan Velvet merupakan anggota dari guild Thunderstorm, dan Wilbert serta Lily berasal dari guild Rapid Fire. Nah, itu tadi beberapa detail yang berhasil gue temukan setelah nonton anime Bofuri season 2 berkali-kali. Tidak banyak detail menarik yang gue temukan setelah lewat dari episode 4, tapi setidaknya detailnya masih cukup banyak untuk bisa jadi satu konten. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.